Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 untuk pertemuan ke-13 Break Even Point atau BAP. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam menemukan BEP. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan BEP. Dan ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan BEP pada produksi lebih dari satu produk atau barang. Oke, lanjut ke uraian materi kita. Uraian materi kita adalah analisa peluang pokok adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Penghasilan total atau total revenue atau TR, jumlah barang, quantity atau Q, terus X unit atau price atau P, break even point, BSP, atau jika total penghasilan sama dengan total biaya. Oke, lanjut. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menentukan BEP. 1. Biaya dalam perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya variabel secara total berubah sebanding dengan volume penjualan atau biaya variabel per unit tidak berubah. Yang ketiga, biaya total tetap tidak berubah sampai dengan jumlah maksimal penjualan. 4. Harga jual per unit tidak ada perubahan selama analisis. Yang kelima, perusahaan hanya menjual satu jenis barang. Dan keenam, kebijakan manajemen tentang operasi perusahaan tidak berubah secara material dalam jangka pendek. Dan yang ketujuh, kebijaksanaan persediaan barang tetap konstan atau tidak ada persediaan awal maupun akhir. Dan kedelapan, efisien dan produktivitas karyawan tidak berubah dalam jangka pendek. Analisa BEP akan berubah jika asumsi-asumsi tersebut mengalami perubahan seperti 1. Adanya perubahan harga jual. 2. Adanya perubahan biaya tetap atau biaya variabel. Dan yang ketiga, adanya perubahan komposisi penjualan. Menentukan BEP. Untuk menentukan BEP secara matematis dapat dicari dengan dua rumus, yaitu menentukan BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Menentukan BEP itu ada 3 faktor, yaitu yang pertama TR, harga per unit dikalikan dengan kuantitas sama dengan price dikali quantity. Dan yang kedua itu TC, biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu sama dengan FC ditambah VC. Dan yang ketiga itu FC sama dengan biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. BP unit itu mempunyai rumus, yaitu FC dibagi price dikurang V. Dan yang kedua itu BP rupiah sama dengan quality BE dikali price. Contohnya, sebuah perusahaan menjual produknya dengan harga 400.000 per unit. Biaya tetap per tahun 800.000, biaya variabel per unit sebesar 200.000. BP unit atau sama dengan quality B sama dengan FC dibagi price dikurang V, yaitu quality BE sama dengan 800 dibagi 400 dikurang 200 sama dengan 4.000 unit. BEP dalam rupiah, yaitu quality BE dikali price, yaitu 400 dikali 4.000 dikali 400
sama dengan Rp1.600.000 atau BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurang FC sama dengan 800 dibagi 1 dikurang Rp200.000 dikurang Rp400.000 sama dengan Rp800.000 dibagi 0,5 sama dengan Rp1.600.000. Menghitung Oke. BP untuk penjualan dua macam barang. Contoh, perusahaan menjual barang A dan barang B. Penjualan barang A sebanyak 10.000 unit harga atau 10.000 barang per B sebanyak 5.000 unit harga. RP 30.000 bajai variabel masing-masing 60%. Sedangkan bajai tetap harga 20.000 dan barang 30.000. Laporan laba rugi barang A dan B sebagai berikut. Keterangan penjualan barang A 100.000, barang B 150. Jumlah 250. Biaya variabel 60.000, barang B 90.000, jumlah 150.000. Margin 40.000, barang B 60.000, jumlah 100.000. Biaya tetap 20.000, barang B 30.000, jumlah 50.000. Laba operasi 20.000, barang B 30.000, jumlah 50.000. Perbandingan penjualan 100.000 dibagi 150 dalam kurung 1,5%. Perbandingan produk 10.000 dibagi 5.000 sama dengan 2,1%. BEP kedua macam barang, BEP rupiah 50.000 dibagi 150 dibagi 250 sama dengan 50.000, total 120.250. BUP unit perbandingan 1,15 atau 2,3, produk A 2 atau 5 kali 125.000, jumlah 50.000. 50.000 bagi 10.000, 5.000 unit. Produk B 3,5 kali 125.000 dengan 75.000. 75.000 dibagi 30.000 sama dengan 2.500 unit. Jika disampaikan dengan tabel, laporan laba rugi barang A dan B sebagai berikut. Keterangan penjualan barang A unit 50.000, barang B 75.000, jumlah 125.000. Biaya variabel 30.000, barang B 45.000, jumlah 75.000. Margin 20.000, barang B 30.000, jumlah 50.000. Biaya tetap 20.000, barang B 30.000, jumlah 50.000. Laba operasi 0, barang B 0, jumlah 0. Perusahaan maju terus bekerja dengan biaya tetap sebesar 4 juta per tahun. Biaya variabel per unit sebesar 800.000. Harga jual produk per unit sebesar 1.800. Dari informasi tersebut, hitunglah yang pertama, berapa unit produk yang dibuat untuk mencapai BEP. Yang kedua, jika biaya tetap naik sebesar 1 juta dan biaya variabel turun sebesar 250.000, berapa unit harus diproduksi untuk mencapai BEP. Yang ketiga, jika produk yang dijual sebanyak 12.000 unit, berapa keuntungan perusahaan? Di sini sudah ada jawabannya. Yang pertama, FC-nya itu 4 juta. 4 juta itu biaya tetap. P-nya itu price atau unit, yaitu 1.800. Terus ada PC
PC-nya itu biaya variabel per unit sebesar 800. 1.800 dikurang 800 yaitu 1.000. 4 juta dibagi 1.000 yaitu 4.000 unit. Jadi berapa unit produk yang dibuat untuk mencapai BEP yaitu 4.000 unit. Yang kedua, yang dicari berapa unit harus diproduksi untuk mencapai BEP. Rumusnya sama. Biaya tetapnya 4 juta dikurang 1 juta. 1 jutanya dari mana? Karena nomor 2 di sini biaya tetap naik sebesar 1 juta. Jadi dikurang 1 juta. Price per unitnya turun jadi 1.800. 800 juga turun PC-nya dikurang 250. 250 dari mana? 250 itu biaya variabel turun. Jadi 250. Yang pertama hitungnya itu 800 dikurang 250. Jadi 550 turun, 1.800-nya pun turun. 4 juta dikurang 1 juta yaitu 5 juta. 1.800 dikurang 550 jadinya 1.250. 5 juta dibagi 1.250 jadinya 4.000 unit. Jadi nomor 2, berapa unit harus diproduksi untuk mencapai BEP yaitu 4.000 unit. Nomor 3, jika produk dijual sebesar 12.000 unit, berapa keuntungan perusahaan? Rumusnya terjual sama dengan PC ditambah laba dibagi P dikurang PC. Terjualnya 12.000. PC-nya tadi 4 juta plus labanya mau dicari. P-nya turun yaitu 1.800 dikurang 800 jadi PC. Jadi di sini ada turunannya itu 12 juta. 12 jutanya dari mana? 1.800 dikurang 800 jadinya 1.000. 1.000 dikali 12.000 jadi 12 juta. Jadi 12 jutanya dihitung dari 1.800 dikurang 800 jadi 1.000 dikali 12.000. 4 jutanya turun terus laba karena yang dicarinya laba. 12 jutanya turun dikurang 4 juta sama dengan laba. Jadi cara menghitung labanya 12 juta dikurang 4 juta sama dengan 8 juta. Jadi produk yang dijual sebanyak 12.000 unit bagi keuntungan perusahaan yaitu 8 juta. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.